Sejak secara resmi pemerintah Amerika menyerahkan 8 unit helikopter serang AH-64E Apache Guardian kepada pemerintah Indonesia pada 16 Mei 2018 silam. Pusat Penerbangan Angkatan Darat Indonesia akhirnya menjadi operator kedua heli serang tercanggih AH-64 di kawasan Asia Tenggara. Sebelumnya Singapura terlebih dahulu melengkapi angkatan bersenjata mereka dengan 20 unit AH-64D Apache Longbow sejak tahun 2006. Jika bicara mengenai jumlah, memang Singapura memiliki lebih banyak AH-64D. Namun jika soal kualitas, AH-64E Apache milik TNI Angkatan Darat bisa dibilang lebih unggul. Pasalnya AH-64E adalah seri AH-64D Apache Longbow Block 3 yang kemudian oleh Boeing diberi kode sebagai AH-64E Apache Guardian dan dirilis perdana pada tahun 2012. Apache dimulai sebagai model 77 yang dikembangkan oleh Hughes Helikopter untuk program helikopter serangan tingkat lanjut Angkatan Darat Amerika Serikat untuk menggantikan AH-1 Cobra. Prototipe YAH-64 pertama kali diterbangkan pada tanggal 30 September 1975. Angkatan Darat Amerika memilih YAH-64 daripada Bell YAH-63 pada tahun 1976 dan kemudian menyetujui produksi penuh pada tahun 1982. Setelah mengakuisisi Hughes Helikopter pada tahun 1984, McDonnell Douglas melanjutkan pengembangan dan produksi AH-64. Helikopter ini diperkenalkan kepada layanan Angkatan Darat Amerika Serikat pada bulan April 1986. AH-64D Apache Longbow yang canggih dikirim kepada Angkatan Darat pada bulan Maret 1997. Produksi dilanjutkan oleh Boeing Defense, Space and Security dengan lebih dari 2.400 AH-64 diproduksi pada tahun 2020. AH-64 Apache adalah helikopter militer dari jenis penyerbu atau penempur yang bisa diterbangkan dalam berbagai keadaan cuaca. AH-64 Apache memiliki 4 bilah rotor utama dan 4 bilah rotor ekor. Kru helikopter duduk berpasangan. Posisi pilot duduk di belakang dan di atas co-pilot atau penembak. Kedua awak kru mampu menerbangkan helikopter dan melakukan metode serangan senjata secara mandiri. AH-64E Guardian didukung oleh dua mesin turboshaft General Electric T700GE701D dengan knalpot yang dipasang tinggi di kedua sisi badan pesawat. Ditambah dengan transmisi phase gear yang ditingkatkan untuk menangani lebih banyak tenaga. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 1994 shp atau sekitar 1487 kW. Alhasil kecepatan maksimum AH-64E dapat mencapai 300 km per jam. AH-64E Apache Guardian telah meningkatkan konektivitas digital, sistem distribusi informasi taktis gabungan, kemampuan untuk mengendalikan kendaraan udara tak berawak, kemampuan IFR penuh, dan peningkatan pada roda pendaratan. Bilah rotor telah menggunakan komposit baru yang menyelesaikan pengujian pada tahun 2004, sehingga meningkatkan kecepatan jelajah, laju pendakian, dan kapasitas muatan. Perusahaan Boeing telah menyematkan sistem data link MUMTX lansiran L3 Communication pada varian AH-64E. Data link ini memungkinkan awak helikopter untuk dapat mengendalikan drone lewat frekuensi C, D, L, dan KU band. Di bagian atas baling-baling utama terdapat radar Longbow. Ini adalah sistem radar yang terdiri dari perangkat AN/APG-78 Fire Control Radar dan AN/APR-48 radar frekuensi interferometer. Kedua perangkat tersebut akan memberikan masukan bagi sistem Multi-Target Acquisition and Designation System dalam memberikan informasi tentang sasaran dan pasukan kawan. Selain itu, perangkat ini dilengkapi dengan pendeteksi inframerah untuk menghindari ancaman tembakan rudal darat ke udara dan udara ke udara. Dengan kemampuan deteksi radar dapat mencapai 10 km. Radar akan mendeteksi pesawat terbang, helikopter, senjata artileri, rudal darat ke udara, tank, AFV, truk, dan kendaraan lainnya. Multi-Target Acquisition and Designation System merupakan bagian dari sistem senjata yang bertugas mencari dan mengenali sasaran serta memberikan informasi untuk pilot.
Sistem tersebut kemudian akan menentukan sasaran yang paling berbahaya atau yang mengancam helikopter untuk ditembak terlebih dahulu. Sistem ini dapat memberikan informasi hingga 20 target yang ditampilkan pada layar multifungsi di kokpit. Sistem ini sangat membantu pilot dalam mendeteksi ancaman serta mengurangi beban kerja pilot. Informasi yang diperoleh helikopter yang dilengkapi dengan radar longbow dan multi-target acquisition and designation system ini juga dapat dibagikan kepada pasukan kawan. Sistem penginderaan juga dilengkapi dengan forward-looking infrared, yang merupakan perangkat elektrooptik yang dapat melihat objek pada kondisi gelap dengan menggunakan kemampuan pendeteksi inframerah. Kamera tersebut mampu melihat jauh dengan jelas serta memberikan informasi tentang objek yang dilihat berupa arah dan jarak, kecepatan bergerak, serta koordinat. Sebagai persenjataan utama yang dibawa, AH-64E dibekali satu senapan mesin M230 kaliber 30 mm yang penempatannya terletak di bagian bawah bodi helikopter. Meriam ini dapat dikendalikan melalui pergerakan helm pilot. Helm yang dipakai pilot telah didesain agar pergerakan kepala pilot diikuti oleh moncong laras senapan mesin. Dengan begitu, pilot dapat menembak sasaran yang dilihatnya secara cepat tanpa mengubah arah helikopter. AH-64E juga dapat membawa dan meluncurkan rudal udara ke permukaan AGM-114 Hellfire. Rudal ini dilengkapi dengan radar homing laser semi-aktif. Hellfire didesain untuk menghancurkan sasaran bergerak seperti tank dan kendaraan tempur infanteri. Rudal ini dapat menghancurkan sasaran pada jarak 8 km. Selain rudal Hellfire, AH-64E juga dapat dibekali dengan roket Hydra 70 FFAR, peluru kendali AIM-92 Stinger, dan AIM-9 Sidewinder. Secara keseluruhan, AH-64 telah digunakan oleh sejumlah negara seperti Amerika, Mesir, Yunani, India, Indonesia, Israel, Jepang, Kuwait, Maroko, Belanda, Qatar, Arab Saudi, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, United Emirates Arab, dan juga Kerajaan Inggris. Selain itu, AH-64 juga telah berpengalaman dalam medan operasi yang sesungguhnya, seperti konflik di Panama, Teluk Persia, Kosovo, Afghanistan, dan Irak. Israel menggunakan Apache dalam konflik militernya di Lebanon dan jalur Gaza. Apache Inggris dan Belanda juga telah dikerahkan dalam perang di Afghanistan dan Irak.